Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ketika semua orang melihat pedang ini, kecuali Qin Yueqi, mata mereka berkedip. Kekuatan pedang ini sungguh menakjubkan, dan memang memiliki beberapa keterampilan, yang dapat membuat orang merasa kedinginan. Namun, Nyonya Zhao belum puas, dia merasa target penjaga itu terlalu konservatif. Seharusnya tidak hanya ditujukan pada salah satu lengan Qin Chen, tetapi juga kepalanya. Meski begitu, semua orang sepertinya melihat Qin Chen berlumuran darah dan memohon belas kasihan dalam kesakitan. Tapi, ding ding ding, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Pedang panjang di tangan Qin Chen tiba-tiba meledak dengan 3 sinar dingin dalam sekejap, dan kemudian suara benturan emas dan besi terdengar. Sebelum penjaga itu sempat memahami apa yang terjadi, dia merasakan matanya kabur, telapak tangannya mati rasa, dan gagang pisau di tangannya bergetar hebat. Dia dengan cepat mengerahkan vitalitasnya dan kemudian dengan kuat menggenggam pedang di tangannya. Kemudian bersiap untuk melawan. Saat berikutnya, pedang panjang berisi cahaya dingin menempel di tenggorokannya. Sentuhan dingin, seperti sabit kematian, mengendalikan hidupnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil dan kulit kepalanya mati rasa seperti mimpi buruk, dan tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Dalam sekejap, semua orang di sekitar mereka menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika penjaga sebelumnya digantikan oleh Qin Chen karena kecerobohannya, maka penjaga tadi telah mengambil tindakan dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap mengejutkan. Bahkan penjaga itu benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Qin Chen, yang baru berada pada tahap awal level manusia, dapat memblokir surat meludah naga beracunnya. Orang yang mampu menahan kultivasi tingkat akhir dan meraih keunggulan. Binatang kecil ini, sebenarnya. Mata Nyonya Zhao menjadi dingin, dan dia terkejut, dan berseru, "Qin Chen, kamu sangat berani. Kamu belum meletakkan pedangmu." Kemarahan dan keagungan. Saat ini, dia masih memiliki keagungan nyonya keluarga Qin. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Letakkan. Qin Chen menyeringai. Aku melihat cahaya dingin dan tajam memancar dari matanya, dan dia menekan pedang di tangannya dengan kuat, lalu menariknya. Tuan Chen, jangan. Hati penjaga itu bergetar saat melihat ini, dan dia buru-buru memohon belas kasihan, tapi itu sudah terlambat. Engah. Aliran darah panas menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur, menyebar ke seluruh tanah jauh. Tubuh itu jatuh ke tanah dengan lemah. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu juga ingin aku mengampuni dia. Qin Chen selalu memiliki senyuman di wajahnya, tetapi di mata orang lain, itu membuat semua orang merasa kedinginan, seperti iblis. Untuk sesaat, seluruh Qin Mansion terdiam. Dan kamu, Qin Chen menoleh untuk melihat Zhao Qirui, matanya sedikit menyipit, seperti serigala menatap mangsanya, dan dia berkata dengan dingin, "Jika kamu berani memanfaatkan ibuku lagi, hati-hati, aku akan membunuh kamu, aku membunuhmu." Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Zhao Qirui, dan dia akan marah, tetapi ketika dia melihat mata Qin Chen, udara dingin yang tak dapat dijelaskan naik dari telapak kakinya, wajahnya menjadi pucat, dan dia terdiam beberapa saat. Dia memandang Nyonya Zhao dan mendengus dingin, "Nyonya Zhao, ini yang Anda sebut negosiasi, oke?" Nyonya Zhao buru-buru menjelaskan, "Pangeran Qi, ada kesalahpahaman di sini. Mohon tunggu sampai saya menjelaskannya kepada Anda." Dia menatap Qin Chen, gemetar karena marah, dan jepit rambut di kepalanya tidak bisa berhenti gemetar. Dia menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata, Oke, binatang kecil, kamu cukup berani untuk mengancam Pangeran Qi." Matanya sama ganasnya dengan ular berbisa, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Banyak pelayan dan pelayan yang mendengar keributan di luar rumah dan datang untuk menyaksikan kegembiraan itu menciut ketakutan dan diam-diam mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua yang mengikutinya, dan berkata dengan getir, "Qin Yong, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menurunkan binatang kecil ini untukku?" Orang tua bernama Qin Yong menjawab dan berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan jubah biru tua, dengan tangan terselip di balik lengan lebar. Matanya dingin, tetapi dengan sedikit kedinginan. Setelah dia keluar,
mata semua orang tertuju padanya. Murid semua orang menyusut, termasuk murid Qin Chen. Dari orang ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Master tingkat bumi, kata Qin Chen dengan suara yang dalam, matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tuan Chen, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tuan Chen sebaiknya menyerah saja dan menuruti perintah istri saya, kata Qin Yong ringan, menatap Qin Chen dengan dingin dengan dua mata tanpa emosi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah dan dia tersenyum dingin, jika Anda ingin saya menangkapnya tanpa bantuan apapun, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Dia hanyalah master tingkat prefektur bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Qin Yong mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, budak tua itu telah melampaui batasnya. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Qin Yong tiba-tiba tampak seperti elang, dan dia langsung melompat keluar angin menyapu seluruh ruangan. Tangan Qin Yong berubah menjadi cakar dan dia langsung meraih Qin Chen. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari dua penjaga sebelumnya. Aura yang kuat menekan pernapasan Qin Chen dan membuat tulangnya berderit. Qin Yong, kamu berani menyentuh Chener dan mencobanya. Qin Yueqi, yang selama ini selalu memperhatikan kondisi putranya, tiba-tiba bergegas keluar dan berhenti di depan Qin Chen. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Adapun Qin Chen, dia bergoyang dan menahan Qin Yueqi di belakangnya dengan pedangnya. Matanya dingin, menunggu cakar Qin Yong jatuh sebelum dia bangkit dan bergerak dengan keras. Meskipun prajurit tingkat bumi kuat, dia membual bahwa ketika lawan memukulnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Melihat cakar Qin Yong hanya berjarak beberapa meter darinya. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar rumah, menggetarkan gendang telinga orang, hentikan. Seorang pria mengenakan jubah brokat, sepatu bot awan ungu, dan sabuk ular piton berbingkai emas berjari tiga diikatkan di pinggangnya pemuda masuk ke dalam rumah seperti naga atau harimau. Cakar Qin Yong tiba-tiba berhenti satu kaki di atas kepala Qin Chen, lalu buru-buru menyingkir dan membungkuk dengan hormat. Tuan Hou, semua orang di ruangan itu membungkuk dan memberi hormat serta berbicara dengan hormat. Orang yang datang tak lain adalah paman Qin Chen, Anping Hou Qin Yuan Hong. Nyonya Zhao buru-buru mendatangi Qin Yuan Hong dan berkata dengan marah, Tuan Hou, Anda datang tepat pada waktunya. Binatang kecil ini telah melawan arus hari ini. Dia tidak hanya membunuh dua penjaga, tetapi dia juga berani mengancam Pangeran Qi. Jika kami tidak mempromosikan keluarga kami hari ini, beberapa orang mungkin masuk surga. Sudah cukup, Qin Yuan Hong berteriak dingin, dengan wajah muram dan berkata, apakah menurutmu itu tidak cukup? Apa? Nyonya Zhao terkejut, mata kecilnya melebar, dan dia menatap Qin Yuan Hong dan berkata, Tuan Hou, bukan aku yang ingin menimbulkan masalah, tapi binatang kecil ini. Qin Yuan Hong berteriak dengan marah dan berkata, diam, binatang kecil, beginikah penampilanmu sebagai nyonya rumah keluarga Qin? Dia keponakanmu? Jika dia binatang kecil, lalu siapa kita, keluarga Qin? Wajah Nyonya Zhao memerah dan dia gemetar karena marah. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia melihat wajah Qin Yuan Hong yang suram, wajahnya, dia segera menekan apa yang ingin dia katakan. Melihat kemarahan tuan keluarga, para pelayan lainnya berlutut di tanah satu persatu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka diam seperti es. Qin Chen juga terkejut. Penguasa kerajaan Yong memberinya hadiah. Raja Tianbei membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana ungu. Kotak kayu cendana ungu itu sangat jernih, seperti batu giok ungu yang sempurna, mekar dengan cahaya ungu yang indah. Di dalamnya, sepertinya ada cahaya redup yang beredar. Kotak kayu cendana ungu. Mata Saroye berbinar. Benda ini sebenarnya terlihat seperti kayu, namun sebenarnya bukan kayu. Ini adalah sejenis batu giok spiritual yang berasal dari kedalaman langit berbintang. Benda ini dibuat dengan menyerap cahaya ilahi selama ribuan tahun dan memiliki efek melindungi berbagai benda spiritual. Kotak kayu cendana ungu ini mungkin bernilai ratusan kristal kaisar. Saroye berasal dari marga Komodo dan berpengetahuan luas. Ia mengetahui secara mendalam bahwa harta karun yang dapat disimpan dalam kotak kayu cendana ungu ini tentunya merupakan harta karun kelas atas. Begitu Raja Tianbei mengangkat tangannya, kotak giok itu terbang ke arah Qin Chen. Qin Shengyu, tolong buka dan lihat.
Qin Chen membuka kotak giok dan melihatnya. Ada batu kasar berwarna putih jernih yang disimpan di dalam kotak giok. Ada urat rumit yang tak terhitung jumlahnya di dalam batu kasar putih ini. Batu di permukaannya memiliki kilau yang tertahan, dan itu bahkan menyebabkannya kekosongan di sekitarnya bergetar dan berputar. Menghadirkan penampilan yang aneh dan ganjil. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat dunia terus berkembang dan muncul di ujung kehampaan. Qin Chen juga merasakan rasa keakraban di atas batu aslinya. Ini dia, Qin Chen. Diam-diam bertanya-tanya, aura ini cukup dekat dengan aura yang dia rasakan dari pohon suci Wukong di tangan Rona. Tampaknya berasal dari sumber yang sama. Kotak, benar. Pada saat ini, Beitian Wanglian berkata, ini adalah benda spiritual luar angkasa yang diperoleh pemimpin keluarga saya dari reruntuhan semua dewa. Sebuah tempat rahasia khusus di lautan alam semesta harus disimpan dalam kotak giok cendana roh ungu. Hanya dengan cara ini pembuangan kekuatan sucinya dapat ditunda. Reruntuhan para dewa. Saroye tiba-tiba berseru dari samping. Hah? Hati Qin Chen tergerak dan dia menatap Saroye. Tuan, reruntuhan 10.000 dewa ini adalah salah satu alam rahasia di laut kosmik. Dikabarkan bahwa ada warisan setingkat kaisar dewa di dalamnya. Ini adalah tempat di mana banyak orang kuat dari zaman kuno bertempur dan bertarung, kata Saroye buru-buru. Warisan dari kaisar dewa. Mata Qin Chen berbinar. Kaisar ilahi, yang termasuk dalam alam legendaris di lautan alam semesta, telah mencapai ujung jalan dan merupakan eksistensi tertinggi. Faktanya, masyarakat umum tidak tahu banyak. Di mata mereka, orang kuat seperti Beitian Wang sudah menjadi batas dunia ini. Adapun monster tua seperti penguasa kerajaan Yong yang telah hidup selama ratusan juta tahun, mereka hanya di antara legenda. Bahkan beberapa pemimpin tertinggi di kerajaan Yong Kaisar Agung belum pernah melihat pemimpin kerajaan Yong seumur hidupnya. Karakter seperti itu hanyalah sebuah legenda. Namun untuk karakter seperti Raja Utara dan Saroye, Kaisar Dewa bukanlah sebuah legenda, melainkan sesuatu yang dapat disentuh semua orang. Dengan kekuatan teman suci Qin Chen, saya harus memiliki pemahaman tentang reruntuhan para dewa. Benda spiritual luar angkasa ini tidak hanya memiliki fungsi untuk merasakan kekuatan ruang, tetapi juga merupakan kunci menuju reruntuhan para dewa. Beitian Wang tersenyum, berkata, Seng Yuqin juga mengetahui bahwa di zaman kuno laut semesta selatan kita, ada pembangkit tenaga listrik luar angkasa bernama Kaisar Mikong. Pencapaian luar angkasa orang ini begitu mendalam sehingga dia mencapai puncak. Namun nyatanya, Kaisar Mikong ini hanyalah seorang kaisar tahap akhir biasa. Hanya saja alasan mengapa transformasi seperti itu mungkin terjadi adalah karena saya menghabiskan seluruh hidup saya dan mengalami pertemuan tak terduga setelah memasuki reruntuhan para dewa. Raja Beitian berkata dengan tulus, kepala negara kita tidak mengetahui asal-usul Qin Shengyu, jadi dia tidak tahu apa yang dibutuhkan Qin Shengyu. Harta, latihan, teknik rahasia, atau senjata biasa mungkin tidak sejalan dengan keinginan Qin Shengyu, jadi saya meminta saya untuk membawa ini dari benda spiritual luar angkasa dari reruntuhan 10.000 dewa. Saya mendengar bahwa Qin Shengyu memiliki pencapaian luar biasa di bidang luar angkasa. Tidak peduli apa, benda spiritual luar angkasa ini pasti akan menjadi milik beberapa manfaat untuk budidaya Qin Shengyu di masa depan. Beitian Wang menjelaskan secara rinci. Terima kasih banyak, Tuan Yong, atas kebaikan Anda. Tuan dan senior Beitian Wang tertarik. Qin Chen berkata sambil menyimpan kotak giok, saya akan menerima barang ini. Saya juga berharap senior Raja Beitian akan berterima kasih kepada Tuhan Yong untukku. Harta lainnya, Qin Chen mungkin dia tidak peduli, tapi Qin Chen pasti tidak akan peduli dengan objek spiritual spasial yang bisa pergi ke reruntuhan para dewa. Menurut apa yang pernah dikatakan Kaisar kuno senior, reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan jalan abadi kuno. Akhir dari reruntuhan 10.000 dewa adalah jalan abadi kuno, dan reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya adalah bagian dari jalan abadi kuno. Berhenti di depan. Jika saya ingin pergi ke jalan abadi kuno di masa depan, inilah tempat yang harus saya lewati. Kata Qin Chen dalam hati. Dia benar-benar memahami reruntuhan para dewa ini. Teman Qin Sheng, sama-sama. Raja Beitian merasa senang saat melihat Qin Chen menerima kotak giok itu. Ngomong-ngomong, penguasa negara kita juga memberitahuku bahwa dia sangat mengagumi Seng Yuqin.
Raja Beitian melanjutkan, penguasa negara berkata bahwa jika Seng Yukin tertarik, dia bisa datang ke negara kita, Yong, dan negara kita bersedia memberi Qin Seng Yu status sebagai pemuja, nikmati banyak sumber daya kerajaan Yong kita. Konsekrasikan. Qin Chen menyipitkan matanya. Raja Beitian tersenyum tipis, teman-teman suci, tolong jangan meremehkan status penyembah ini. Jika seorang teman suci menjadi penyembah kerajaan Yong kita, dia akan dianggap sebagai salah satu dari kita. Jika teman suci itu bersedia, dia bisa pergi ke kediaman raja sebagai pemuja. Jika Anda bisa lulus ujian magang, Anda bisa menjadi murid Tuhan. Petik 2. Namun, ujian magang penguasa kerajaan sangatlah sulit perbatasan, hanya satu orang yang melewatinya dan secara resmi diterima oleh penguasa kerajaan. Bawa dia ke bawah sektenya. Raja Beitian berkata dengan iri di matanya, ini adalah kesempatan besar. Meskipun dia sudah menjadi raja dengan nama keluarga yang berbeda di kerajaan Yong dan memiliki status bangsawan, dia masih belum sebaik murid langsung penguasa kerajaan Yong. Menjadi murid penguasa kerajaan Yong. Qin Chen tercengang. Saroye hanya bisa melirik ke arah Raja Beitian, matanya sedikit terkejut. Imajinasi orang ini terlalu bagus, bukan? Apa yang harus dikatakan? Ingin makan kotoran. Terima kasih Tuan Yong dan Senior Raja Tianbei atas kebaikan Anda. Qin Chen berkata sambil tersenyum, saya akan memikirkannya lagi. Raja Tianbei tertegun sejenak, dan kemudian menghela nafas dengan emosi, saya kasar, tapi kondisi kerajaan Yong sebelumnya selalu terbuka untuk Qin Seng Yu. Setelah mengatakan itu, Raja Tianbei menatap tajam ke arah Qin Chen, murid langsung penguasa Yong. Siapa di Laut Semesta Selatan ini yang rela menyerah seperti itu sebuah peluang. Asal-usul Qin Chen di depannya mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Magang. Saya telah didukung oleh Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior. Apa yang bisa penguasa kerajaan Yong ajarkan kepada saya? Qin Chen tahu betul bahwa meskipun penguasa kerajaan Yong adalah sosok paling menonjol di alam semesta selatan dia ingin mengajari diri sendiri mungkin tidak banyak membantu. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap menerima kebaikan penguasa kerajaan Yong. Ngomong-ngomong, sahabat suci Qin, saya memiliki permintaan yang tulus. Saya ingin tahu apakah saya serius tentang hal itu. Pada saat ini, Raja Tianbei tiba-tiba menggosok tangannya dan berkata, "Oh." Qin Chen menoleh. Saya berbasis di kerajaan Yong dan telah melakukan perjalanan ke Laut Semesta Selatan. Saya bahkan pergi ke Laut Semesta ketika saya masih muda. Konon teman suci saya sangat kuat. Saya ingin tahu apakah kita bisa belajar dari satu sama lain. Raja Tianbei berkata dengan malu-malu. Dia hanya menyebutkannya sekarang karena dia takut jika dia menyebutkannya secara langsung ketika dia masuk, Qin Chen akan mengira dia bermusuhan. Sparring. Qin Chen melirik Raja Tianbei dan sekilas tahu bahwa dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Oke. Qin Chen mengangguk. Dia juga ingin bertarung melawan kaisar tingkat tertinggi di Laut Alam Semesta Selatan untuk merasakan level lawannya dibandingkan dengan Sage Agung Yilong atau Kaisar Netherworld. Di sini, Qin Chen melangkah maju dan datang ke tengah aula. Raja Tianbei tertegun dan berkata, teman Qin Seng, mengapa kamu tidak mencari tempat yang lebih luas, kalau-kalau guamu rusak? Haha, tidak masalah. Qin Chen langsung tertawa. Melihat ini, Raja Tianbei hanya bisa menggelengkan kepalanya, berpikir jika dia menyampaikan berita itu, dia hanya akan memberi Qin Chen gua baru dan lebih besar. Tolong, teman Qin Seng, kata Raja Tianbei dengan tenang. Tolong. Qin Chen memandang pihak lain sambil tersenyum. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Raja Tianbei. Pedang ini sangat kuat dan besar. Begitu muncul, aura mendominasi yang tak ada habisnya naik ke langit kehampaan dan menelan langit dan bumi. Raja Tianbei sebelumnya tenang dan anggun, tetapi sekarang ketika dia menjadi serius, niat dan aura membunuh yang mengerikan itu seperti badai, langsung menutupi seluruh gua dan mengubahnya menjadi alam yang menakutkan. Momentum ini, Saroye sangat meremehkan Raja Tianbei pada awalnya, tetapi sekarang matanya menjadi sedikit serius. Kekuatan mengerikan seperti itu dapat dibandingkan dengan ayahnya. Ini adalah dewa pembunuh yang nyata, jelas bukan jenis raja yang mewah tinju dan kaki bersulam. Qin Seng Yu, aku akan mengambil tindakan. Raja Beitian mengingatkan. Wow, saat berikutnya, sungai pisau hitam legam yang besar muncul tepat di kehampaan, menebas ke arah Qin Chen. Karena ini hanya pertandingan tanding,
tidak ada pihak yang melepaskan kekuatan Kaisar Puncak di tubuh mereka. Mereka hanya menggunakan pemahaman mereka tentang hukum jalan besar untuk menyerang. Tapi ketika putaran cahaya pedang ini muncul di depan Qin Chen, serangan dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya langsung menyelimuti segala arah seperti berlalunya waktu. Ledakan. Qin Chen merasa seolah-olah ada cahaya pedang gelap di mana-mana di depannya, tumpukan mayat dan lautan darah di mana-mana, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menjerit tajam di kehampaan, hampir merobek ruang. Selain itu, lapisan niat membunuh tidak ada habisnya, secara langsung menekan jiwa Qin Chen. Dalam pedang ini, tidak hanya ada serangan fisik, tapi juga tekanan mental. Dalam sekejap, cahaya pedang ini telah menyentuh kulit Qin Chen. Luar biasa. Qin Chen langsung merasa bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang ini 10 kali lebih kuat daripada naga sage agung. Tapi dia berdiri di sana tanpa bergerak, tapi pada saat cahaya pedang hendak mengenai dia, dua jari tangan kanannya tiba-tiba keluar. Engah. Pisau ini langsung tersangkut di jari Qin Chen, dan energi pisau yang menakutkan menembus, dan sehelai rambut di punggung jarinya dipotong begitu keras hingga muncul retakan. Hah! Raja Tianbei segera menghunus pedangnya dan melangkah mundur, dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pedang sebelumnya cepat dan kejam. Bagaimana Qin Chen bisa dengan mudah menjepit pedang kekaisarannya di depannya? Sungguh menakjubkan. Pedang senior Raja Tianbei mengandung kekuatan seperti itu. Itu bisa membelah rambutku dan hampir melukaiku. Sungguh menakjubkan. Kemudian energi mengalir, dan retakan pada rambut cincangnya langsung diperbaiki. Melihat pemandangan ini, murid Raja Tianbei menyusut dan dia merasakan tekanan yang kuat. Pisau biasa. Meskipun Raja Tianbei sengaja menahan intensitas serangannya karena ini adalah pertandingan sparring, gerakan sebelumnya telah menunjukkan hampir 30% kekuatannya. Saya mempraktikkan keterampilan legendaris membunuh dan menghancurkan surga, dan menggabungkan arti sebenarnya dari membunuh menjadi satu. Saya baru saja menyelesaikan pendaftaran pedang penghancur waktu. Qin Chen tidak hanya melihat realitas gerakan saya, tetapi juga memblokirnya dengan paksa, bahkan tidak ada goresan di kulit. Raja Tianbei terkejut. Di Laut Semesta Selatan ini, saya telah bertarung melawan banyak orang kuat, termasuk beberapa kaisar puncak. Namun, mereka tidak mampu menahan pedang dari pedang penghancur usia saya. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya akan terluka parah. Tapi Qin Chen di depanku itu hanya mematahkan sehelai rambut dan bahkan tidak mematahkannya sepenuhnya. Serangan yang tampaknya acak ini sebenarnya adalah salah satu gerakan membunuh yang terkenal dan telah dipraktikkan Bei Tianwang selama bertahun-tahun. Teman Qin Sheng, terimalah langkah ini dariku lagi. Bei Tianwang tampak serius. Mengetahui kekuatan Qin Chen, dia tidak lagi menyembunyikannya sama sekali. Keinginan kuat untuk menang di dalam hatinya benar-benar meledak saat ini. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar kuat. Boom! Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Bei Tianwang. Boom 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 boom. Bersamaan dengan ledakan niat membunuh, garis-garis niat membunuh meledak dari tubuh Raja Bei Tian seperti lautan gelap. Aura niat membunuh ini berubah menjadi sungai yang deras, membentuk niat membunuh yang tak ada habisnya dan luas di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Aula utama tempat Qin Chen diubah menjadi dunia dengan niat membunuh. Teman Qin Sheng, ini adalah teknik pedang penghancur dan pembunuhan hebat yang akhirnya aku kembangkan setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Tolong beri pencerahan padaku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dan menyatu ke dalam lautan pembunuhan yang luas ini. Wow, lautan yang membuat jantung berdebar melonjak ke depan, dan Saroye, yang berada di bawah, terkejut melihat bahwa di permukaan, lautan ini tampak seperti lautan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, namun kenyataannya, lautan itu terbuat dari potongan cahaya pedang. Miliaran lampu pedang menyatu menjadi lautan luas niat membunuh, dan kekuatan setiap cahaya pedang sangatlah menakutkan. Saat miliaran lampu pedang ini berkumpul, kekuatan yang meledak sungguh menghancurkan. Boom! Qin Chen sedikit terkejut dengan cahaya pedang pembunuh yang tak ada habisnya. Niat pedang ini hampir mirip dengan prototipe niat membunuh laut kematian pendahulu Kaisar Dewa. Mata Qin Chen bersinar saat dia melihat gerakan Bei Tianwang dengan hati-hati. Qin Chen telah lama tercerahkan di Laut Mati, dan juga telah mengendalikan kekuatan Laut Mati untuk membunuh Kaisar Dewa Senior. Dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Raja Utara.
Raja Utara ini dikenal sebagai dewa pembunuh di Laut Semesta Selatan, yang menjaga wilayah kerajaan satu dewa. Ratusan juta legiun telah mati di tangannya Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Senior, niat membunuhnya sama kuatnya dengan sebelum terik matahari. Qin Chen memperhatikan kekuatan magis dan metode rahasia gerakan Raja Langit Utara, serta penggunaan niat membunuh. Lautan luas niat membunuh terlihat sepenuhnya di mata Qin Chen, dan Qin Chen dengan hati-hati memata-matai miliaran perubahan di dalamnya, dan bisa melihat semuanya dalam sekejap. Luar biasa, dia layak menjadi dewa perang kerajaan Yong. Dia adalah kaisar tertinggi di Laut Semesta Selatan. Penggunaan hukum niat membunuh benar-benar misterius. Mata Qin Chen bersinar karena kegembiraan, berdasarkan pada banyak aturan niat membunuh. Teknik pedang adalah panduan dan kekuatan kaisar puncak dalam tubuh adalah dasarnya, dan pemahaman seumur hidup tentang niat membunuh dibangun menjadi lautan niat membunuh yang tak ada habisnya, membentuk kepastian pukulan mematikan. Banyak inspirasi. Qin Chen menjadi semakin senang saat dia menonton. Level Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuhan senior terlalu tinggi. Seringkali Qin Chen merasa sangat sulit untuk menyadari kekuatan niat membunuhnya, dan terkadang dia tidak dapat memahaminya. Tapi kali ini, kekuatan membunuh Raja Tianbei terlalu sederhana, dan dia bisa melihatnya sekilas. Ini seperti orang biasa yang melihat soal matematika tingkat lanjut. Kadang-kadang meskipun jawabannya tertulis untuk Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Tetapi kekuatan pembunuh Raja Langit Utara seperti soal matematika kelas 1, Anda bisa memahaminya secara sekilas. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Itu hanya serangan biasa sebelumnya, tapi kali ini sepertinya aku harus menunjukkan 1/10.000 kekuatanku. Melihat lautan luas yang mendekat, miliaran cahaya pedang berkumpul menjadi satu pukulan, Qin Chen tiba-tiba menimbulkan setetes air laut mati di tubuhnya. Ledakan, aura pembunuhan tanpa akhir meledak dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, niat membunuh yang kacau muncul di belakang Qin Chen. Lingkaran niat membunuh yang kabur menyelimuti dirinya, seolah-olah alam semesta dengan niat membunuh telah terbentuk. Saat berikutnya, bang, niat membunuh yang diubah oleh miliaran cahaya pedang Raja Surgawi Utara menghantam lingkaran niat membunuh Qin Chen dengan kekuatan yang besar. Ledakan, ketika lautan yang menakutkan dan lingkaran cahaya di sekitar Qin Chen bertabrakan, kekuatan mereka bertabrakan dan hancur, saling mencekik dengan gila-gilaan. Di satu sisi, ada keterampilan legendaris. Tingkat Kaisar Puncak telah berlatih selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan telah bekerja keras seumur hidup untuk menguasai keterampilan magis terbaik. Setelah berlatih secara ekstrim, dia bahkan dapat mengintip ke dalam alam Dewa Kaisar di ujung jalan pamungkas yang legendaris. Di sisi lain, Qin Chen menyadari niat membunuh yang tak ada habisnya dari Kaisar Dewa Dimensi Gao untuk membunuh Kaisar Dewa Senior, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang niat membunuh setelah terobosannya, dia menyalakan setetes air laut mati di kematian yang tak ada habisnya laut. Jika Qin Chen hanya bisa menggunakan niat membunuh laut mati itu sendiri untuk melawan musuh ketika dia berada di dunia bawah, sekarang dia telah menerobos mendiang Kaisar dan melihat niat membunuh Raja Utara, Qin Chen sudah dapat mengaktifkannya. Setetes air laut mati untuk memicu ini. Kekuatan setetes air laut mati digunakan untuk melawan musuh. Tingkat transformasi ini setara dengan seseorang mengambil biji besi dan melemparkannya ke seseorang, sementara yang lain memurnikan biji besi menjadi besi halus dan menjadikannya pisau besi sederhana untuk meretas orang. Tentu saja, Qin Chen masih harus menahan diri sedikit, karena jika kekuatannya terlalu besar, itu akan melebihi jangkauan Kaisar Puncak. Bang bang bang, aura pembunuh kabur di tubuh Qin Chen berevolusi dan menghilang secara alami, membentuk penjaga. Lautan luas niat membunuh dari Raja Surgawi Utara seperti gelombang besar, menghantam bendungan niat membunuh Qin Chen satu demi satu. Satu serangan, satu penjaga. Namun, tidak peduli seberapa keras serangan Bei Tianwang, dia tidak dapat menembus energi tubuh Qin Chen, dan bahkan tidak bisa menyentuh jubahnya. Senior Bei Tianwang benar-benar kuat, dan pemahamannya tentang aturan niat membunuh telah mencapai puncaknya. Qin Chen berdiri di kehampaan, tidak bergerak seperti raja tak tergoyahkan, dan tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan, sebuah lengan besar langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan menggali lautan niat membunuh di depannya. Lautan niat membunuh yang menakutkan langsung hancur di bawah telapak tangan besar Qin Chen, dan runtuh seperti pohon tak berakar. Selain itu, kekuatan ruang yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak ada habisnya,
mencoba untuk menggenggam erat hati Kaisar Raja Surgawi Utara, seolah-olah sedang mencoba menggali hati kaisarnya. Itu tidak benar. Qin Chen terkejut. Dia sepertinya secara tidak sadar mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Dia buru-buru menghentikan serangannya. Ledakan. Lautan niat membunuh yang tak ada habisnya runtuh dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Raja Negeri Utara terhuyung mundur, menatap dadanya yang utuh dengan ngeri, menekannya dengan tangannya, bernapas dengan cepat, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat, dan rambut di punggungnya berdiri. Astaga, pada saat itu, dia merasa akan mati, dan hati kaisar sepertinya telah diambil. Qin Chen ini pasti lebih kuat dariku. Sangat menakutkan. Kekuatan magis macam apa ini? Raja Tianbei merasa ngeri. Ahem, Raja Tianbei senior, jangan gugup. Qin hampir kehilangan tangannya sekarang. Itu tidak disengaja. Raja Tianbei senior, yakinlah. Qin Chen buru-buru menjelaskan setelah melihat ini. Sangat menegangkan. Aku setuju untuk menggunakan hanya 1/10.000 kekuatanku, tapi aku hampir bertindak terlalu jauh. Akan memalukan jika aku mengeluarkan hati Kaisar Raja Utara hari itu. Lagi pula, tidak baik jika seseorang datang memberimu harta karena kebaikan, tapi hatimu hancur. Raja Tianbei bergerak-gerak di sudut mulutnya. Qin Shengyu bercanda, saya masih sangat lega tentang Qin Shengyu. Saat dia mengatakan ini, Raja Tianbei menoleh dan kebetulan melihat Saroye di samping, dan dia tidak tahu kapan mulutnya terbuka. Membukanya, aku melihat tempat ini dengan mataku, dan bahkan ada air mata mengalir dari sudut mulutku. Wajah Raja Tianbei menjadi pucat. Jerosa, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Qin Chen melihat pemandangan ini dan buru-buru berteriak, dengan garis hitam di kepalanya, tutup mulutmu. Haha, Pak, jangan salahkan saya, itu naluri, reaksi naluriah. Saroye menggaruk kepalanya, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menggali ke dalamnya. Niang Lai, ini terlalu memalukan. Langkah senior Raja Tianbei penuh dengan niat membunuh. Itu sangat kuat, dia layak menjadi dewa perang kerajaan Yong. Qin Chen berseru, saya ingin tahu apakah senior punya trik lain. Tidak lagi. Qin Chen memandang Tianbei King dan merasa sedikit gatal di hatinya. Ini benar-benar hilang. Raja Tianbei menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia sebenarnya juga memiliki teknik jiwa rahasia dari uskup negara, yang merupakan jurus terkuatnya. Tapi dia benar-benar tidak berani melawan Qin Chen lagi. Hanya berdiskusi. Sayang sekali jika kita benar-benar kehilangan hati sang kaisar. Terlebih lagi, setelah teknik rahasia jiwa digunakan, itu bukanlah pertarungan, tapi pertarungan sampai mati. Kita harus memenangkan hati putra ini. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan mata berapi-api. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Qin Shengyu tentang hadiah ini. Jika Anda membutuhkan yang lain, Anda juga dapat memberitahu saya bahwa jika saya, Kerajaan Yong, bisa lakukanlah. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukannya untuk Qin Shengyu. Sekarang, Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan ekspresi tulus. Sebelum datang ke kota Nanyuan, Raja telah memberinya beberapa hak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga berdasarkan apa yang dilihatnya, dia dapat menyesuaikan sikap Yong terhadap Qin Chen sampai batas tertentu. Apa artinya? Alasan kerajaan Yong berteman baik dengan Qin Chen hanya karena Qin Chen membunuh petapa agung naga hitam Huiyi berdasarkan perspektif bahwa musuh dari musuh adalah teman, dia menghubungi pihak lain dan berteman. Persahabatan ini ada batasnya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi kerajaan Yong untuk sepenuhnya berselingkuh dengan masyarakat naga hitam demi Qin Chen, dan permusuhan masyarakat naga hitam terhadap Qin Chen tidak dapat dialihkan ke kerajaan Yong. Namun pemimpin kerajaan Yong juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Raja Tianbei dengan Qin Chen, Raja Tianbei akan memiliki otonomi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pihak lain. Misalnya, jika pihak lain juga sangat memusuhi kerajaan Yong, Anda tidak perlu bersahabat dengan pihak lain. Jika pihak lain memiliki potensi besar, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman baik. Tindakan ini secara alami ditentukan oleh Raja Tianbei sendiri, tetapi apapun keputusan Raja Tianbei, penguasa kerajaan Yong akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar pada Raja Tianbei. Awalnya, Raja Tianbei merasa bahwa hadiah dari Raja cukup berharga. Bahkan jika Qin Chen memiliki klan Komodo di belakangnya, itu akan cukup untuk memberinya objek spiritual spasial yang dapat membuka reruntuhan para dewa.
Namun setelah pertarungan sesungguhnya dengan Qin Chen, mentalitas Raja Tianbei berubah. Matanya berapi-api, menatap Qin Chen seolah sedang melihat harta karun langka. Brengsek, tidak peduli apa itu perkumpulan naga hitam, bakat anak laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan melebihi dirinya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang terkenal dan berkuasa di lautan kosmik ini di masa depan, dan bahkan mungkin memasuki alam legendaris Kaisar Dewa. Jika orang seperti ini tidak mau bekerja sama lagi, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi pendiam? Qin Shengyu, jika kamu membutuhkan hal lain, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Raja Tianbei terus menepuk dadanya dan berkata, apakah yang dikatakan senior itu benar? Qin Chen dan Saroye memandang Raja Tianbei dengan curiga. Apa yang terjadi? Apakah negara bagian Yong ini begitu murah hati? Mendengar ini, Raja Tianbei menjadi cemas. Qin Shengyu, apa yang kamu katakan? Qin Shengyu dan saya cocok seperti teman lama. Meskipun saya tidak tahu di mana Qin Shengyu adalah jenius laut alam semesta, sekarang kita telah datang ke laut alam semesta selatan kita. Saya, Kerajaan Yong, sebagai tuan tanah, bagaimana saya bisa tetap acuh tak acuh? Saya akan berhenti di situ hari ini. Qin Sheng agak mencurigakan, Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas dan bahkan bersumpah-sumpah beracun. Qin Chen melihat ekspresi cemas Raja Tianbei dan segera tersenyum, Raja Tianbei senior, kamu tidak harus seperti ini, tetapi berbicara tentang kebutuhan, jika memungkinkan, Qin memang memiliki permintaan tanpa ampun. Raja Tianbei sangat bersemangat. Dia tidak takut Qin Chen akan mengajukan permintaan, tetapi dia takut dia tidak akan mengajukan permintaan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membutuhkan kristal kekaisaran. Saya ingin tahu apakah Raja Tianbei senior memiliki kristal kekaisaran. Jika memungkinkan, tolong pinjamkan Qin beberapa. Jangan khawatir, Qin pasti akan mengembalikannya ke senior ketika dia memiliki cukup uang. Melihat Raja Tianbei begitu aktif, Qin Chen bukanlah orang yang pelit dan berbicara langsung. Dia memiliki celah besar di Kaisar Kristal. Setelah akhirnya menghancurkan Sage Agung Yilong, dan dengan bantuan dari Master Pavilion Abadi, Pavilion Chuyueli, dia bisa mendapatkan 60 juta Kaisar Kristal semua akan dikonsumsi begitu cepat. Dia tidak bisa keluar begitu saja dan membunuh Kaisar Puncak manapun, bukan? Kaisar Kristal, Raja Tianbei tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara umum, dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai tingkat Kaisar Puncak meminjam Kaisar Kristal. Jika dia tidak berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, dia bahkan akan curiga bahwa Qin Chen di depannya adalah pembohong. Dia ragu-ragu sejenak, saya ingin tahu berapa banyak yang perlu dipinjam Qin Shengyu. Semakin banyak, semakin baik. Raja Tianbei. Tanda tanya petik 2. Faktanya, ketika dia menanyakan informasi sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Chen suka meminta tebusan dan sepertinya kekurangan uang, tetapi dia tidak ingin meminta dirinya sendiri untuk meminta kristal kaisar. Tidak, jika Raja Tianbei senior tidak memilikinya, tidak apa-apa. Kata Qin Chen sambil tersenyum, memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang dengan meminjam uang secara langsung. Siapa bilang tidak ada? Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa muncul di tangannya dalam sekejap. Qin Shengyu, kamu juga tahu bahwa aku telah ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, dan aku biasanya tidak membawa terlalu banyak Kaisar Kristal. Ini gajiku untuk era ini. Hanya ada lebih dari 10 juta Kaisar Kristal. Sekarang saya akan memberikan semuanya kepada Anda, Qin Shengyu. Raja Tianbei menyodorkan harta luar angkasa ke tangan Qin Chen. Qin Chen melirik ke dalam dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianbei tidak hanya meminjamnya, tetapi dia juga meminjamkan semua kristal kaisar perak kekaisaran yang dia miliki. Sangat murah hati. Raja Tianbei senior. Qin Chen merasa bersyukur dan hendak berbicara, tetapi disela oleh Raja Tianbei. Dia berkata dengan wajah malu, teman Qin Sheng, saya tahu bahwa lebih dari 10 juta kristal kaisar hilang, tolong tunggu saya, tunggu saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Raja Tianbei bergoyang dan menghilang ke dalam gua Qin Chen rumah. Apa yang terjadi? Melihat Raja Tianbei langsung pergi, Qin Chen dan Saroye tercengang. Sejujurnya,
Qin Chen cukup tersentuh karena pihak lain dapat meminjam lebih dari 10 juta kristal kaisar, tetapi tampaknya senior Raja Tianbei belum puas. Di luar gua Qin Chen, mata hampir semua kekuatan di kota Nanyuan terfokus di sini. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Tianbei datang menemui Qin Chen. Mungkinkah dia ingin bekerja sama dengan masyarakat naga hitam? Atau apakah dia takut keberadaan orang ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yong, jadi dia datang ke sana. Mengujinya, Raja Tianbei dari kerajaan Yong, setiap gerakan orang seperti ini akan mempengaruhi pola seluruh laut alam semesta selatan. Alam menyentuh saraf setiap orang. Tapi sekarang, tentu saja, tidak ada yang berani mengintip ke dalam gua Qin Chen, bahkan rumah tuan kota pun tidak berani tersinggung. Terlebih lagi, ada 50 tentara kaisar dari tentara Shenwei kerajaan Yong yang menjaga pintu. Ledakan. Tepat ketika semua orang merasa cemas, dengan suara gemuruh, sosok Raja Tianbei tiba-tiba bergegas keluar gua dan muncul di pintu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa Raja Tianbei bergegas keluar dari gua Qin Chen dengan sangat cemas? Apakah kedua belah pihak putus? Atau apakah ada kecelakaan? Wow, 50 prajurit Angkatan Darat Shenwei semuanya mengeluarkan senjata mereka, menatap gua di depan dengan niat membunuh. Kedua komandan terkemuka itu maju selangkah, menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Raja Tianbei, apa yang terjadi?" Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke langit dari kelompok pasukan perkasa ilahi ini, seperti jurang maut atau penjara. "Cepat, siapapun yang membawa Kaisar Kristal padamu, tolong bawakan itu kepadaku." Raja Tianbei berteriak tajam pada semua orang. Kaisar Kristal. Banyak pasukan Shenwei tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan niat membunuh. Kedua komandan itu semakin bingung. "Tuan, apakah Anda berbicara tentang Kaisar Kristal?" Di belakang, "Jika ada yang tersisa dengan satu, kembalilah ke wilayah dan keluarganya sendiri, dan berhenti mengumpulkan prestasi militer di bawah komandoku." Wajah Raja Tianbei menjadi gelap dan dia memarahi. Mengapa orang-orang ini begitu buta? Ya. Semua orang merespons dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan kristal kaisar dari tubuh mereka. 800.000. Kenapa sangat sedikit? Kamu adalah pewaris keluarga Xuan Kong di ibu kota kekaisaran, dan kamu hanya memiliki sedikit kristal dewa di tubuhmu. Bagaimana denganmu? 2 juta. Yah, biasa saja. Brengsek, kamu hanya punya 50 kristal. 10.000. Apakah kamu akan membuatku kesal? Kamu punya 3 juta? Haha, benar. Aku akan menjadikanmu wakil komandan nanti. Atas harta karun luar angkasa, dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Orang-orang yang memiliki lebih banyak orang sedikit memuji mereka, orang-orang kuat lainnya di kejauhan bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi dengan ini? Hanya Chu Yueli yang memikirkan kemungkinan dalam pikirannya, dan pupil matanya menyusut. Ini tidak mungkin, kan? Memikirkan kemungkinan ini, tubuh halus Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar. Di bawah pengawasan semua orang, dalam waktu singkat, semua kristal kaisar di tubuh 50 tentara ini dilucuti. Kamu terus menunggu. Setelah menerima semua kristal kekaisaran, Raja Tianbei masuk ke gua Qin Chen lagi. Di dalam gua, Qin Chen secara alami merasakan situasi di dunia luar, tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa pulih, Raja Tianbei telah mengirimkan semua kristal kekaisaran ke Qin Chen. Teman Qin Sheng, ada total 95 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya datang terburu-buru kali ini, jadi jumlahnya hanya begitu banyak, kata Raja Tianbei kepada Qin Chen dengan ekspresi menyesal. Qin Chen melihat harta karun luar angkasa di tangannya dan benar-benar tercengang. Sekarang, dia memiliki lebih dari 100 juta kristal kaisar. Aduh. Raja Tianbei menghela nafas, teman Qin, Anda juga tahu bahwa saya menjalankan pasukan dengan sangat ketat. Tentara Shenwei di bawah komando saya sebenarnya bukanlah tentara biasa, tetapi orang-orang kuat dengan eksploitasi militer yang dikumpulkan oleh kerajaan Tuhan dari mayor keluarga dan pasukan. Sangat disayangkan bahwa di bawah komando saya, mereka tidak memiliki banyak kristal kaisar untuk dibawa, jadi mereka telah menganiaya Anda, Sheng Yuqin. Tidak. Kata Qin Chen sambil tersenyum pahit, saya tidak dianiaya. Saya ingin tahu apa lagi yang dibutuhkan Qin Sheng Yu. Raja Tianbei bertanya-tanya, jalan. Tidak lagi. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Raja Tianbei menangkupkan tangannya dan berkata, mulai hari ini,
kerajaan Yongkita dan Qin Shengyu memiliki kemitraan strategis dalam segala cuaca. Mulai sekarang, jika Qin Shengyu membutuhkannya, kita dapat melakukannya. Gunakan susunan komunikasi lintas domain ini untuk memberitahu saya kapan saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang saya bisa. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei mengeluarkan disformasi dan menyerahkannya langsung ke Qin Chen. Selamat tinggal. Raja Tianbei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di luar gua, ayo pergi. Di bawah perintah Raja Tianbei, banyak pasukan Shen Wei pergi dengan perkasa, hanya menyisakan orang-orang di kota Nanyuan yang terlihat bingung. Di dalam gua, Saroye melihat harta karun luar angkasa di tangan Qin Chen dan berkata tanpa berkata-kata, "Tuan, Anda dapat menghasilkan uang lebih cepat daripada perampokan." Qin Chen meliriknya dan berkata, "Kami akan berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup. Untuk berlatih, pergi." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.